Bismillahi ada artinya di bawahnya. Ar-Rahmani ada di bawah artinya. Ar-Rahimi ada di bawah itu artinya. Nah, sekarang ada penulisan Quran terjemah itu saya pernah melihat ada seperti itu penulisannya. Maka bagaimana itu? Apakah itu tafsir? Bukan. Itu adalah artinya Quran terjemah. Dan apakah itu boleh kita memegangnya? Tidak boleh. Kalau itu Maya berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir kan bukan hanya sebatas terjemahnya saja, tetapi mentafsirkan. Artinya adalah menerangkan lebih jauh dari isi kajian Al-Quran tersebut. Nah, itu yang dikatakan dengan tafsir ya. Jadi sekali lagi apa tadi Bu hukumnya? Boleh kita memegangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh saya bertanya, bagaimana hukumnya wanita haid memegang kitab, sedangkan di dalam kitab ada ayat Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukumnya kalau misalkan kita memegang kitab yang mana di dalam kitab tersebut banyak sekali ayat Al-Qurannya. Kalau misalkan kita di dalam mazhab Imam Syafi'i itu kan sudah jelas ya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau misalkan kita yang sedang mempunyai hadas besar apapun itu, baik haid, baik berjunub ataupun misalkan bernifas begitu ya, kita memegang Al-Quran, maka itu kan di dalam mazhab Imam Syafi'i kita pun udah pada tahu ya bahwa itu hukumnya adalah haram. La yamassuhu illal mutahharun, kita tidak boleh memegang Al-Quran tersebut kecuali berada di dalam keadaan suci begitu ya. Baik itu dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Nah, kita udah pada tahu walaupun Quran itu yang merupakan Quran kumpulan dari ayat-ayat, misalkan di dalam Majmu' Syarif misalkan kita menemui ada surat Yasin, ada Waqi'ah, ada Tabaruk di sana. Maka itu sama yang haid ataupun yang berjunub gitu ya, itu sama, tidak boleh kita memegang Al-Quran tersebut begitu. Bahkan orang yang mempunyai hadas besar tidak boleh kan kita membaca, diniatkan khusus untuk membaca Al-Quran seperti itu. Nah, sekarang yang ibu ditanyakan itu kan bukan memegang Al-Qur'annya, tetapi bagaimana jika ada beberapa potongan ayat Al-Qur'an, tetapi ayat Al-Qur'an itu disimpan ataupun tertulis di dalam sebuah kitab gitu ya. Nah ini juga kitab Bu. Sekarang kita sedang mengaji kitab Safinah. Maka di dalam kitab Safinah ataupun di dalam syarah Kasifat saja, maka di sini juga ada kita akan menemui beberapa potongan-potongan ayat dari Al-Quran. Nah, bagaimana hukumnya saya memegang kitab ini? Ataupun bahkan kalau dari kitab Kasyifatus saja sih, sebetulnya ada beberapa ayat Al-Qurannya pun itu sedikit begitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan ini ayat Al-Qurannya banyak? Misalkan kita mengaji kitab itu apa? Tafsir Yasin misalkan. Kalau di dalam kitab Tafsir Yasin itu kan sekitabnya itu kan hanya membahas tentang tafsir dari surat Yasin tersebut, sehingga kan otomatis akan banyak sekali terdapat ayat dari surat Yasin tersebut. Nah, bagaimana untuk kita memegang kitab surat Tafsir Yasin misalkan, ataupun kitab-kitab yang lainnya lah, kitab baik fikih, baik tauhid, apapun itu yang mana ada kandungan ayat Al-Qur'annya. Maka di sini saya lihat di dalam kitab Al-Kasyifatus saja, di sini kalau saya bacakan seperti ini. Idza masal muhditsu, apabila ada orang yang sedang berhadas, awil junubu, misalkan dia mempunyai hadas junub, awil haidu, ataupun misalkan seorang wanita yang mempunyai hadas haid. Sebetulnya apapun hadas itu ya sebetulnya. Au hamala kitaban, kemudian dia menyentuh ataupun membawa kitab-kitab min kutubil fikhi, baik itu dari kitab fikih au ghairihi minal ulumi, ataupun kitab selain dari kitab fikih gitu ya, apapun lah kitab itu. Maka di sini dikatakan wa fihi ayatun minal Qur'an, dan di dalamnya itu terdapat tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan fal madzhabus sahihu jawazu hadza kullihi. Nah, di sini dikatakan jawazu.
Maka menurut mazhab yang sahih, jawazu itu hukumnya diperbolehkan kita memegang kitab tersebut. Jadi ada keterangannya ya. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantawi di dalam kitab Syarah Kasyifatus Sajah di sini dikatakan jawazu. Maka kalau menurut pendapat kaul ulama yang sahih itu hukumnya tidak apa-apa. Walaupun ada jelas ayat Al-Qur'annya tetapi tertuangnya di dalam sebuah kitab, maka itu tidak apa-apa. Seperti itu ya. Bahkan seperti tafsir pun kan itu yang sahih itu kan mengatakan tidak apa-apa boleh begitu. Misalkan seperti tafsir Al-Jalalain gitu, ada yang mengatakan itu boleh gitu. Walaupun di dalam kitab tafsir Al-Jalalain itu kan sudah jelas ya, sepenuhnya Al-Quran itu ada tertuang di dalam kitab tersebut. Tetapi mengapa menghukumi membolehkan kita memegang kitab tersebut, itu kan dikarenakan penjelasannya lebih banyak daripada kandungan ayat Al-Quran tersebut. Karena kan kalau di dalam tafsir mungkin ayat Al-Quran segini penjelasannya bisa sampai 3-4 baris misalkan, begitu kan ya. Nah maka itu hukumnya tidak apa-apa. Kecuali kalau misalkan Al-Quran yang di pinggirnya ada terjemah itu ya jelas, itu mah nggak boleh. Karena itu mah bukan dikatakan tafsir, itu mah bukan tafsir Bu. Jadi banyak itu orang yang berpendapat bahwa kalau kita melihat sekarang suka ada Al-Quran ya, terus di Al-Qurannya itu ada di sampingnya itu terjemah. Ataupun saya sekarang mah pernah melihat ada Al-Quran tetapi ada artinya itu satu persatu kata loh Bu, gitu. Bismillahi ada artinya di bawahnya, Ar-Rahmani ada di bawah artinya, Ar-Rahimi ada di bawah itu artinya. Nah, sekarang ada penulisan Quran terjemah itu saya pernah melihat ada seperti itu penulisannya. Maka bagaimana itu, apakah itu tafsir? Bukan, itu adalah artinya Quran terjemah. Dan apakah itu boleh kita memegangnya? Tidak boleh kalau itu Maya. Kalau ibu mempunyai hadas kecil apalagi hadas besar tidak boleh memegangnya, karena itu sudah sepenuhnya mutlak Al-Quran, cuman ditambah terjemah. Berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir kan bukan hanya sebatas terjemahnya saja, tetapi mentafsirkan. Artinya adalah menerangkan lebih jauh dari isi kajian Al-Quran tersebut. Nah itu yang dikatakan dengan tafsir ya. Jadi sekali lagi apa tadi Bu hukumnya? Boleh kita memegangnya ya, gak perlu ada keraguan. Jadi orang yang sedang haid, bagi para santri tidak ada alasan kenapa nggak ngaji karena sedang haid, nggak ada alasan. Kalau lagi ngaji kita mah ya ngaji walaupun sedang haid gitu ya, karena tidak diharuskan harus mempunyai wudhu kita memegang kitab. Jadi hukumnya memegang kitab kita mempunyai wudhu itu hanya sunat saja, tidak hukumnya wajib, begitu ya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.